Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Majalengka, para hakim yang kami hormati, anggota dan sekretaris Pengadilan Agama Majalengka, dan seluruh pegawai Pengadilan Agama Majalengka, serta hadirin tamu undangan yang berbahagia. Hadirin, acara yang akan kita mulai adalah perpisahan calon hakim Pengadilan Agama Majalengka yang akan melanjutkan tugasnya di pengadilannya masing-masing. Kelancaran acara ini, marilah kita buka dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ini kita dengarkan kupasan kesan-pesan. Yang pertama, atas nama warga Pengadilan Agama Majalengka sekaligus mentor calon hakim yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Dr. Andes S. Jailani SHMH. Tes satu dua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wal ya'lamallahu alladziina amanu. Al-hayya sallallahu alaihi. Yang saya hormati Pak Ketua, yang saya hormati para hakim, para pejabat struktural dan fungsional, kawan-kawan, para pelaksana, para ulama, wabil khusus para cakim yang amat saya banggakan. Alhamdulillah, di pagi hari menjelang siang ini kita sama-sama telah melaksanakan beberapa kegiatan di ruangan ini, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan kesehatan ini kita bisa melaksanakan aktivitas dan harapannya menjadi catatan ibadah sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya salawat beserta salam semoga terlimpahkan dan tercurahkan pada baginda kita Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sekalian, khusus Ibu dan majikan ini terlewat maaf Ibu Jen Supi. Saya kapalkan senan Bapak Ketua Bapak Ketua yang lalu Kasih harus memberikan kata sambutan ini ya. Kata sambutan untuk atau ucapan kesan dan pesan gitu ya untuk para cakim. Tapi harus damai katanya, harus hidup. Dalam pikiran saya, apa saya bisa menghidupkan suasana? Bisa menghidupkan saya. Jadi harus hidup. Padahal saya laki-laki tidak bisa menghidupkan perempuan. Kecuali kalau perempuan bisa menghidupkan perempuan. Itu untuk yang sudah senior. Kalau yang tidak baru bisa. Ya, Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, saya salah seorang dari mentor dari 3 orang, Bapak Dr. Masnun Sarjana Hukum, Bapak Dr. Amin Mansur Sarjana Hukum Magister Hukum, dan saya yang ketiganya ditunjuk oleh Pak Masykur untuk jadi mentor waktu itu. Ya, banyak sebelum ini ya pesan dulu lah. Saya perhatikan tidak terlalu banyak pesan yang saya alami. Sampai nanya-nanya barusan juga kepada Dr. Amin, terus ke Pak Jana gitu. Saya lihat penglihatan aja pengalaman bahwa adik kawan-kawan para cakim yang saya perhatikan ada ilham, ada kahan, ada juga Fauzi, dan ada Bajuma.
untuk Pak Ilham, untuk Pak Fauzi, Pak Kahar, saya melihat bahwa mereka ini masuk kategori PPAG. Kan kalau dalam bukti maya, pertama ada PPAG ya, yang dibuat pembuat pejabat pembuat akta tanah. Kemudian PPAG. PPAG itu penembus pembuat alam gaib. Ya karena di sini dapat jodoh aja. Jadi saya lihat penembus pembuat alam gaib. Kalau yang lainnya kan salah senior termasuk yang Samsul itu sudah senior. Pokoknya udah banyak bawa anak. Itu bukan PPAG lagi. Jadi mereka itu yang bertiga usulnya apa? Adalah PPAG penembus pemula alam gaib. Tapi kalau Mbak Zuma PPAG juga. Kalau dia mah PPAG-nya itu adalah perempuan pemilik alam gaib. Ini pemilik pemula alam gaib. Ini kan perempuan. Kan ada cerita ya. Itu seorang kakek diwawancari oleh wartawan Sunda. Itu dia aki itu kan anu lebok tapak genteng kadek. Loba pengalaman anak jero guna ada. Cincin aki. Peuyeum naon nu panggeunahna? Perempuan. Iya. Nah, kalau orang sudah mendapatkan kelompok PPAG, penembus pemula alam gaib, maka kesananya katanya orang itu, saya dengar dari Pak ini, dari Pak Wakil Ketua Sumber ketika di rumahnya Ketua Sumber Pak Jumhari, lagi duduk dia ngomong kita ini termasuk RCTI. Ya dulu ya Pak Ketua ya, RCTI rombongan cowok tanpa istri. Apa benar atau tidak? Nah rasa-rasanya ada benernya juga ya. Kita ini cowok-cowok ya namanya isi di Purwakarta, isi ada yang di Garut, isi ada di Tasik. Datang ke sini. Saya kenapa bilang itu? Karena saya ditanya oleh Pak Ijin, Mambor Ijin, Pak Ijin, kalau isi Pak Ijin satu kampung iya. Iya. Wah benar ya. Maksudnya dapat isi dalam satu kampung. Bukan isinya saya. Jadi Pak kalau diulang banyak ya memang begitu isi saya masa kampung. Nah, ya kan saya katakan. Ya rombongan cowok dan istri. Tapi ya memang begitulah, hanya kalau sudah RCTI akan berbagi nanti. Ada ISIS, ada pasutri. Tahu ISIS? ISIS itu apa ya? Islamic States, Irak and Syria atau Ensam atau Ad-Daulah Islam ya, Irak Syam katanya begitu. Jadi ISIS. Nah, untuk ISIS itu lebih cocok adalah Pasoli. ISIS itu ikatan suami sayang istri. Pasoli cocok. Ya, tapi kalau bapaknya kayaan, saya tidak ragu gitu. Ya, pengennya sih lebih dari satu katanya. Ya, memang katanya kalau laki-laki itu mau dicakap bahwa memang tidak cukup satu katanya. Itu naluri kelelakiannya menurut Profesor Mas Budi. Begitu. Hanya kita harus bisa mengendalikan. Kan ada pengendalian tadi ya. Bukan hanya mengendalikan gratifikasi, tapi mengendalikan suami. Jangan sampai lebih dari satu. Kalau memang sudah dikendalikan jadi aman ya. Nah ini sih pasal yang cocok. Tapi kalau yang lain jangan, selain pasal jangan masuk dari pasal pasukan suami. Yang ujung-ujungnya ingin lebih dari satu, ingin mencoba. Ada juga yang menyatakan ketika di sekarang itu, ya Bu tenang aja katanya, suami itu hanya ingin jalan-jalan aja lah. Kalau sudah jalan-jalan mau balik lagi nanti kan nggak usah sampai ngajukan cerai kan sampai begitu. Gitu. Karena memang ya tadi itu konteksnya ada pengen lebih dari satu. Nah, oleh karena itu wajar dan pantas kalau memang laki-laki pengen lebih
dari satu. Jadi istri tadi harus bisa mengendalikan suaminya. Akhirnya kalau sudah begitu laki-laki tadi juga nanti terasa. Kalau sudah gajinya gede dicakin, nanti ada pikiran, kalau ini istri jauh di Jawa, kalau yang satunya istri jauh di luar Jawa, sementara kita di sini, ya udah nyari lagi boleh jadi seperti itu. Keinginan akan semakin kuat kata Maya tadi, tapi ketakutan akan semakin banyak. Hanya ya udah hanya sebatas mundo doang. Kita yang nyambung. Kenyataan mah ada sial atau dapat berlaku. Ada jurus nyambung itu hanya dua katanya. Satu berani, yang kedua bisa nyincak. Kalau berani melawan istri, berani melawan atasan. Yang kedua bisa ada jurus nyincak. Apapun ketika dia lacak, nyincak tidak bisa kena, itu katanya. Tapi saya belum pernah melakukan. Kenalah melaksanakan. Tuh. Ya itu aja gimana? Ya kita sampai begini. Kan yang tidak mau dimakan itu kan bukan perempuan ya. Bukan perempuan, istri yang tidak mau dimakan rumah. Dan kalau perempuan mau daripada tidak kawin katanya. Apalagi kalau sudah prospektif kan begitu. Saya pernah ngobrol dengan kawan, namanya Pak Dayan. Dia kasih tahu pegawai di Cikarang. Kebetulan dia istrinya meninggal. Setelah itu saya pikir ingat cerita Pak Arsyid Habib Rashid. Pak Dayan, apa? Pak Dayan berapa kali nikah? 2 katanya. Kenapa 2 kali? Karena istri yang pertama meninggal. Pak Dayan menguntur istrinya meninggal. Giliran istri saya dia sakit mau ke dokter, malah sembuh. Malah sembuh katanya. Berarti melayani istri saya meninggal. Repot juga, bayar ya. Nanti kita harus menunggu juga karena menunggu waktu. Tapi jelas tidak masalah. Nah itu di bulan dia ketawa langsung. Nah, Bapak dan Ibu sekalian berbahagia, saya hanya melihat bahwa Pak Ilham, terus Pak Kahar, terus Pak Fauzi itu termasuk orang-orang yang PPAG. Kemudian kesannya yang paling berkesan hati saya sendiri itu mereka ketika ujian magang 1 lisan masuk di ruang sidang 2 pada merah semuanya. Itu paling berkesan. Begitu ditanya pada bingung semuanya. Jadi kalau ngomong jawab aja sudah mungkin hafalannya sudah ada itu langsung karena memang sudah pegang jadi hilang semua itu. Apalagi ditanya oleh dokter itu pakai bahasa Inggrisnya gimana tuh? Terus tanya oleh dokter lagi. Sama dengan ketika ujian misalnya ketika tapi tidak setegal waktu dia magang 1 memang pada tegal. Nah itu. Kemudian yang berkesan juga bagi saya sebagai mentor dan kawan-kawan mentor yang lain, mereka itu sepertinya menjaga jarak antara sebagai mentee dan mentor, tidak mau seperti bersatu, menyatu seperti kawan kita sama-sama pegawai. Nah bisa guru, diajak guru kita apa begitu. Tetapi ketika diminta bantuan, diminta diminta harus melaksanakan, dia dengan sigapnya. Itu yang berkesan. Kemudian ujian sampai diskusi sampai tengah malam sampai jam 9 itu lumayan berkesan dan memang berbeda dengan pengalaman Pajana. Kalau Pajana mereka itu bersatu ngobrol katanya gitu dan semangat untuk belajar tenis itu tinggi sekali. Bahkan di Pajana kalau nanti di Papua ada kelas tenis itu dalam kemudian bisa jadi pemain tenis katanya. Mudah-mudahan, amin. Itu yang saya dapatkan dari pesannya. Kemudian pesan, perhatikan saudaraku, para mentee, adikku, anakku, temanku, jangan kecewa, jangan berkecil hati, apalagi sampai dengan putus asa gara-gara kalian tidak mendapatkan peringkat 20 besar. Saya tahu bahwa peringkat pertama didapatkan oleh Garut, namanya Khairuddin. Itu yang terakhir itu Julius Edward 522. Sementara dari Kuningan juga masuk 10 besar dan 17 ya. Kemudian dari sini hanya masuk 38. Ini terutama ingat bahwa kesuksesan Anda
kesuksesan saudara untuk meraih apa yang diinginkan tidak hanya diukur dengan prestasi ketika magang, tetapi kesungguhan, kemudian bekerja keras yang memang tidak mengelah dan kemudian tidak patah semangat, pantang menyerah, itu adalah kesuksesan. Ditambah juga dengan PLN. PLN itu pendekatan lobby dan nepotisme. Baru bisa dicapai. Saya punya kawan angkatan ketiga di Ciputat, satu-satunya yang sudah ada yang tinggi di Samarinda, yaitu Dr. Ahmad Muzahid. Dia sudah hakim tinggi dari asalnya ketua PA Tangerang, itu sudah pada satu angkatan. Mereka ketika pendidikan di Ciputat tidak meraih 10 besar, tidak. Tetapi setelah dia kerja, kemudian dia belajar, dan mungkin S3 termasuk yang duluan, karena dia dari Undip, kemudian mencapai S3 Undip, S2, S3 di Undip, kemudian terus masuk Pusdiklat dan turun jadi pimpinan, akhirnya dia sekarang hakim tinggi. Kalau saudara ingin mencapai kesuksesan karir seperti itu, tidak boleh kecil hati, masih banyak langkah yang saudara lakukan. Oleh karena itu, maka pesannya yang kedua, belajar dan terus belajar. Kalau perlu sehari 25 halaman, 50 halaman, karena yang namanya belajar tidak ada batasannya sampai hayat dikandung badan. Yang selanjutnya, jadilah hakim yang profesional, berintegritas tinggi, bekerja keras, komitmen yang tinggi, mau bekerja sama, dan tidak boleh kita merasa sudah jadi hakim kemudian merasa orang lain itu anak buah kita. Jadilah PP itu sebagai partner, meskipun adalah pembantu dari sisi normatif, tetapi jadilah partner supaya kita kerjasama mengerjakan pekerjaan itu menjadi sukses dan lancar. Tuh. Selanjutnya, terima kasih atas segala bantuannya yang diminta bantuan oleh Pak Masku, oleh Pak Sori sebagai hakim, dan kaitannya dengan Jati, ucapan terima kasih mudah-mudahan jadi amal baik. Selanjutnya, kemudian silakan manfaatkan, amalkan apa yang didapat selama magang di sini 1 tahun sengaja, lebih hampir 2 tahun. Apa yang didapatkan di sini baik ilmu pengetahuan maupun pengalaman dimanfaatkan, dilaksanakan, diaplikasikan, diimplementasikan di tugas masing-masing, dan mudah-mudahan harapannya setelah golongannya mencapai golongan 3D bisa pindah ke Jawa lagi. Amin. Amin. Kalau menjadi orang yang luar Jawa, mudah-mudahan 3C itu 3D sudah menjabat pimpinan. Jangan-jangan nanti 10 tahun kemudian saya jadi anak buah saudara gitu. Tidak apa-apa, yang namanya guru mah itu langsung merasa senang baik kalau memang kulit itu atau kawan itu bisa lebih sukses daripada kawannya, daripada orangnya, daripada saya, daripada Pak Mas. Itu yang harapan kami. Selanjutnya ada pantun. Kawan dua Mantap. halo. Dari Palasa pergi ke Jahit, memakai baju batik berwarna biru. Selamat berkisah kepada para cakim. Selamat dilantik menjadi hakim baru. Kalau membeli tabung gas berwarna biru, membeli di Alfa dibawa ke Cicalengka. Isinya, kalau sudah bertugas di tempat yang baru, jangan lupa PA Mandalika. Terakhir mah burung pilihan, burung cendrawasih. Orang kabarnya hingga pindahan. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Buah mana? Buah sakit. Saling buah di bawah.
Al-Fatah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada kesan dari perwakilan calon hakim akan diwakili oleh Bapak Heru Panggilan. Semua ke depan. Oke, untuk teman-teman sakit semua ke depan. Para pejabat struktural, fungsional, seluruh pegawai pengadilan agama Majalengka, keluarga besar pengadilan. Allah wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Bupati yang saya hormati, Bapak Panitra, Bapak Sekretaris, para kasubag, para panut, Bapak-bapak, ibu-ibu, dan ibu istimewa, ibu-ibu dan mayoritas hari ini yang sempat hadir. Insya Allah ini baru dua. Kalau bibit tidak banyak, tapi insya Allah ke depan mungkin pelan-pelan kita untuk ibu-ibu yang punya kesempatan minimal sebulan sekali, ayo kita sama-sama supaya tambah akrab, tambah kenal, tambah insya Allah bisa jadi bersama. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, sebelumnya mari kita nyanyi dulu. Seorang gadis yang hilang. Gadis yang hilang. Nyanyiannya kalau bisa sama-sama. Aku kenal dia dalam satu masa, dia tersenyum melambaikan tangannya. Sayangi dia dalam segalanya, tapi hari ini insya Allah akan dilepas. Bapak Ibu yang sama-sama dimuliakan Allah, yang pertama terima kasih kepada adik-adik Betty yang sudah berjuang 1,5 tahun di Pengadilan Agama Majalengka, yang tentunya banyak kontribusi untuk kemajuan Pengadilan Agama Majalengka. Mudah-mudahan dicatat sebagai amal soleh, karena katanya sudah 8, insya Allah 5 menit selesai. Yang kedua, mohon maaf, selama 1,5 bulan atau 1,5 tahun, kalau ada yang kurang, kalau ada yang tidak suka, hari ini kita kembali ke 0. Insya Allah dengan saling memaafkan, maka satu saat kita akan petik kebaikan di kemudian hari. Yang selanjutnya, Menti tahun 2000 ini, dari berapa ini? 2020. Yang diangkatnya tahun 2017. Oh, 17. 2017 berbeda dengan calon hakim zaman jadul. Saya dididiknya di Balai Endah tahun 91. Itu kawan-kawan sudah jadi hakim tinggi semua, saya kurang ukuran. Memang saya dulu tidak mau jadi pimpinan, itu gajinya kecil, 2 juta, jauh lagi dari keluarga. Ditawari makan-makan cukup. Coba Kalimantan Timur, asal dari Kalimantan Timur. Tidak, segala yang penting jangan dibina di Ciamis. Tahun 2011 wajib pindah seperti PN. Akhirnya saya ditanyai, mau pilih bagian? Enggak mau, saya bilang gitu kan. Kayaknya belum gede, jauh-jauh, terus gak ada gajinya, habis di jalan. Mana untuk keluarga? Akhirnya saya mau dipindah ke Garut. Oh, kayak lagi jangan ke Garut, kejauhan. Tasik aja kan. Dulu Tasiknya di kota, pindah ke Singapura. Jadi tempat jauh gitu ya. Dulu bisa minta. Itulah pokoknya cari keunggulan. Saya unggulnya di mana? Kalau badan saya memang ya begitu penting. Tapi saya minta yang apanya yang unggul. Ternyata tenis. Dulu saya pernah jadi ranking 2. Yang tidak bisa saya kalahkan hanya 1, Khalid. Karena dia selalu puasa.
Kalau kalahnya puasa nggak bisa saya. Makanya saya nggak pernah menang dengan Khalid. Yang lainnya saya insya Allah bisa. Tapi dengan Khalid waktu itu tahun 95 saya insya Allah bisa. Dan sejak itu akhirnya maaf Pak Ketua juga agama Pak Adi Sabtu selalu berdisik. Pokoknya kamu mau kemana aja saya siap. Gitu. Tahun 2012 datanglah itu yang namanya PP nomor 94. Dan kita harus pindah. Bukan jadi pimpinan juga pindah, jadi hakim pindah. Akhirnya saya dapat paham, itu saya siap. Kamu kemana itu di mana? Kamu baru sekarang datang. Nah, saya kasihlah memo sama beliau. Suruh ke Pak Pak Firman, bukan Pak Dirjennya, Pak Purwo. Kepada tamunya dicari-cari ketemu sama Pak Narto. Saya dimarahin sama Pak Narto. Orang lain sejak dulu sudah berlomba minta, kamu ini baru sekarang. Apa saya perlu ketemu dengan Pak Purwo? Ya sudah. Dan sama saya cukup. Udah gitu pulang lah. Sudah pulang aja itu. Saya jauh sekali di Sragen. Asalnya juga bingung. Nah, di Sragen jauh banget. Ternyata Allah menakdirkan di kereta api jam 11:30 naik, jam 5 sudah sampai. Jadi numpang tidur di kereta. Itu sama baliknya, jam 5 berangkat, jam 11:30 sampai di rumah. Istri sudah nyambut. Enak kan gitu kan? Jadi kawan-kawan sekarang luar biasa. Tiket pesawat dikasih, fasilitas bajunya dilondrikan, gitu kan? Jadi kalau ini cakimnya kali ini itu mungkin akan ke depan itu 70 kali lompatannya ketimbang hakim-hakim zaman saya dan zaman tadi. Meskipun 1 tahun tapi tetap bayar sendiri. Yang 1 tahun pendidikannya tetap bayar sendiri. Dibayar orang tua ya begitu. Untuk nggak dibayar orang tua ya. Yang kedua, tempat magangnya juga langsung di Jawa ini. Kalau saya dikasih SK langsung, apalagi bayaran itu Irian, itu Tanjung Selor, dicari di peta nggak ada di Tanjung Selor di mana gitu kan, susah. Nah ini enak-enak. Dan Insya Allah Bapak sekarang SK-nya sudah ada. Tinggal pelantikan saja. Yang namanya nasib, tenang saja. Allah itu punya rencana yang lebih bagus dari rencana kita. Yang penting saya ingin ada pesan. Yang pertama, sekali lagi, tetap ibadah yang harus diunggulkan. Apapun, dimanapun ditempatkan, maka ibadah itu yang akan mengantarkan kita jadi manusia yang sesungguhnya. Kalau masalah minta jabatan dan sebagainya mah susah lah. Dengan ibadah semuanya bisa. Saya berdoa terus ke Allah, ya Allah, saya kalau jadi pimpinan Ciamis, Stasiun Garut, enggak gitu terus. Tapi kan pertama kemana mah gitu saya juga nggak tahu. Tapi ingat dulu itu Siti Hajar Nabi Ibrahim dan Ismail itu kan. Yang penting sudah takdir dari Allah, sudah kita yakin itu yang penting. Yang kedua, mohon untuk disiplin. Meskipun kita jadi apa, tetap disiplin. Apalagi nanti jadi pimpinan, kalau tidak disiplin, yakin di belakang lurus saja bapaknya. Tapi kalau kita yang ngasih contoh, yakin ke bawah dapat. Yang terakhir itu jadilah agen perubahan. Adik-adik, APM sudah siap, JI-nya sudah siap, lain sebagainya sudah siap. Untuk dulu saya ketika di Wonogiri juga itu pertama ISO. Ada kawan saya yang wafat ingin jadi panitra, oke saya bilang jadi panitra, tapi kalau jadi panitra harus bayar 10 juta untuk ISO, bukan untuk kita. Akhirnya saya ngobrol dengan Pak Kapolda, bahwa ke Jakarta jadi keluarlah dia, dan kebetulan dia orang kaya. Kalau dia orang kaya punya bank BPR, akhirnya dia bayar 10 juta, kita nambahin 16 juta, jadilah ISO di Wonogiri. Dengan ISO alhamdulillah saya ini
ke APM agak mudah, ke JT juga agak mudah, dan adik-adik ini ke APM sudah, JT sudah, insya Allah. Pokoknya nanti apa yang ada di Majalengka ini silakan soft copy-nya maupun PDF-nya bawa untuk kemajuan di kantor yang baru. Terakhir, ingat, satu saat meskipun kita berpisah, satu saat bakal ketemu. Saya pertama tugas di Tanjung Selor, itu tidak disangka saya masuk ke Indramayu, Pak Yeye masuk ke Indramayu, Pak Nana masuk ke Indramayu, Pak Ajis juga masuk ke Indramayu. Ternyata alumni Tanjung Selor itu masuk ke Indramayu semua. Kalau saya mungkin punya kesalahan, punya jejak yang jelek, pasti dia akan cerita ke kawan-kawan. Ih, Pak Yeye ini. Untung segala untung. Ada istri yang selalu mengingatkan, kalau jelek maka selamanya pasti kita akan jelek. Karena itu jaga apa namanya identitas lah. Identitas kita jangan sampai tercoreng. Sekali tercoreng seumur hidup pasti kita akan jelek. Tapi yang saat ini sudah baik. Karena itu mudah-mudahan ke depan kita jadi orang-orang yang tadi agen perubahan. Yang sangat terakhir, hari ini secara resmi dilepas, tetapi kami keluarga besar Pengadilan Agama Majalengka masih tetap akan merangkul adik-adik sampai ada pelepasan secara resmi dari Mahkamah Agung ke tersangka masing-masing. Seharusnya setelah kemarin diklat itu adik-adik langsung ke tempat tugasnya. Tapi katanya balai diklat kehabisan uang. Ada untuk ongkos balik. Termasuk kami ini tutor dan mentor harusnya asalnya di Bali. Tapi karena Pak Ketua Mahkamah Agung katanya mau pensiun, sehingga di mana ada kemauan tetap perlu diakomodir, akhirnya sana terbawa semua. Tapi memang itu betul. Akhir dari beliau memang harus dimanjakan karena apa namanya jasanya banyak sekali, termasuk salah satunya kita ini menjadi peradilan yang modern. Bahkan lompatannya sekarang sudah jauh dari apa namanya negara-negara lain. Bahkan kita orang Australia sudah dikasih julukan kita modern, dan insya Allah ke depan kita pasti jadi apa namanya peradilan yang mendunia. Air pantun saya tidak mau dengan air buah tomat, buah putri. Cakep. Mari kita lanjutkan kepada rangkaian penyampaian cindramata untuk bersama cindramata dari Pengadilan Agama Majalengka untuk para